Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang memiliki mata biru, rambutnya merah, dadanya bidang dan panjang. Penampilan sangat tampan, kulitnya kemerah-merahan. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dalam membaca Quran dan selalu menangis ketika dia sedang berdoa dan bersujud menyembah kepada Sang Pencipta. Pemuda ini hanya memiliki 2 helai pakaian karena sangatlah miskin hidupnya. Sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang sangat menghiraukannya. Beliau tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti doanya terkabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda ini berasal dari Yaman, lahir dengan kondisi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya saja yang telah tua dan memiliki lumpuh. Untuk menyambung kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upahnya hanya cukup untuk makan bersama ibunya. Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, Uwais tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadah. Sedikit pun tidak pernah lalai. Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hatinya untuk menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Aturan-aturan yang terdapat dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais. Dan apabila seruan Islam datang di negeri Yaman, beliau segera memeluknya. Banyak rekan-rekannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk pergi ke Madinah bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau juga perlu menjaga ibunya. Jika Uwais pergi, siapa pula yang akan melihat ibunya dan menghidupi ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami cedera dan giginya patah karena dilempar batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais. Lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Sekalipun Uwais belum pernah melihat Rasulullah SAW secara langsung. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduan terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bisakah dirinya dapat bertemu dan memandang wajah Nabi dari dekat? Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon kepada ibunya agar diperkenankan pergi bertemu Nabi Muhammad di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan apabila telah berjumpa,
segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais bergemas dan berangkat. Sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian Uwais. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais di kota Madinah. Segera ia menuju ke rumah Nabi, diketuk pintunya rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidina Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin ditemuinya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumah, melainkan sedang berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukan tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi Uwais teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus lekas pulang." Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi Muhammad. Ia akhirnya memohon kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu an untuk pulang ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salam kepada Nabi dan melangkah pulang dengan perasaan hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Sepulangnya dari perang, Nabi Muhammad langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah, Sayyidina Aisyah dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidina Aisyah, "Memang benar, sebelum ini ada seorang yang telah mencarimu, wahai Rasulullah. Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu baginda Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan kawan-kawan, lalu bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfar untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Tahun berganti tahun, Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan sahabatnya, Sayyidina Ali dan kawan-kawan, untuk mencari Uwais Al-Qarni. Sejak itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama mereka? Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran. Apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat besar itu? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah kafilah Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun, rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat.
Setelah menyelesaikan sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung sambil bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah Umar segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, memang benar, dia memang penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Lalu Uwais jawab, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu sebelumnya? Uwais pun menjawab, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, tahukah mereka bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia? Itulah sebabnya beliau baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah pun berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Uwais. Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkatkan kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk memberinya uang dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Tetapi Uwais menolaknya dengan lembut dan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Tapi diriwayatkan ada seorang laki-laki yang pernah dibantu oleh Uwais. Kata orang itu, waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju ke tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin ribut bertiup dengan kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami, sehingga air laut memasuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang laki-laki yang mengenakan selimut bulu yang berada di satu sudut kapal, lalu kami memanggilnya. Lelaki itu bangun lalu melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Wahai waliullah, tolonglah kami. Tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, demi zat yang telah memberimu kekuatan untuk beribadah, tolonglah kami. Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal ini dilanda badai dan dihantam ombak? Dekatlah diri kalian kepada Allah, katanya. Kami telah melakukannya. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat itu. Pada saat itu jumlah kami 500 jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam. Sedangkan perahu kami yang lain tenggelam ke dasar laut beserta isinya. Lalu orang itu berkata pada kami, tidak mengapalah harta kalian menjadi korban, asal kalian semua selamat. Demi Allah, kami ingin tahu siapa nama Tuhan, tanya kami. Uwais Al-Qarni, jawab dengan singkat. Kemudian kami bertanya lagi, sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah? Tanya Uwais. Ya, jawab kami. Orang itu pun dilaksanakan sholat 2 rakaat di atas air, lalu berdoa. Lalu setelah Uwais Al-Qarni mengucapkan salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air. Lalu kami menaikinya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah.
Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk menangkapnya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungannya dibawa menuju ke kuburan, luar biasa, banyak orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak yang terjadi hal-hal amat yang mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke kubur, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal? Hanyalah seorang yang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah ia penggembala kambing dan unta. Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dengan jumlah sangatlah banyak. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapakah Uwais Al-Qarni. Ternyata orang yang tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Demikianlah kisah dari Uwais Al-Qarni. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kesederhanaan beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.